teman-teman, kalian tahu kan, makan buah dan sayur itu bagus untuk kesehatan. Apalagi buat anak-anak seperti kita. Makan buah dan sayur itu bikin kita sehat. Kata ibuku, sayuran dan buah-buahan itu punya banyak vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh kita. Apa saja sih yang terkandung dalam buah dan sayur? Kita dengar yuk penjelasan dari brokoli dan jeruk. Vitamin A baik untuk kesehatan mata dan kulit. Biasanya terdapat pada buah, alpukat, sirsak, apel, belimbing, jambu biji, kiwi, mangga, melon, pepaya, pisang, dan semangka. Kalau pada sayur, terdapat pada bayam, brokoli, wortel, labu kuning, kacang panjang, seledri. Vitamin B1 baik untuk sirkulasi darah, metabolisme, dan fungsi otak. Vitamin B2 baik untuk pembentukan sel darah merah dan meningkatkan aliran oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Vitamin B6 baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh, metabolisme, dan sistem saraf. Vitamin C bermanfaat untuk kesehatan gigi dan gusi. Vitamin E yang baik untuk kesehatan kulit, rambut, meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta mencegah penyakit jantung dan kanker. Vitamin K baik untuk pertumbuhan tulang dan pembekuan darah. Asam folat yang baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan meningkatkan energi. Zat besi baik untuk pembentukan sel darah merah. Potasium yang baik untuk mengontrol detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan mengontrol fungsi otak. Yang terakhir, buah dan sayur itu juga kaya akan kalsium loh. Kalsium itu baik untuk pembentukan tulang dan mencegah keropos tulang. Nah, banyak manfaat kan buah dan sayur? Selain itu, buah dan sayuran juga 100% bebas kolesterol. Dan teman-teman tahu nggak kalau terlalu banyak kolesterol sangat berbahaya bagi tubuh kita. Teman-teman, buah dan sayur juga menambah kemampuan otak dan bikin kita pintar. Buah dan sayur banyak mengandung serat yang bermanfaat untuk mencegah sembelit atau susah buang air besar. Nutrisi buah dan sayur juga penting loh untuk pertumbuhan anak-anak. Padahal awalnya aku nih, aku nggak suka tuh makan buah dan sayur. Sampai suatu hari aku merasa sakit. Rasanya tuh nggak enak banget. Kepala pusing, perut juga sakit. Apalagi nih bibir sariawan. Kalau kata ibuku, waktu itu aku kurang vitamin, terutama vitamin C. Nah, sekarang kita tahu manfaat makan buah dan sayur. Kalau sudah nyobain, rasanya enak loh. Oh iya, sekarang aku punya 2 jagoan kesukaan aku nih, si Kribo dan si Gundul. Mereka ini jagoanku. Sekarang siapa jagoan kalian? Jangan lupa selalu makan buah dan sayur yang rasanya enak dan bermanfaat setiap hari ya. Dan dukung gerakan masyarakat hidup sehat dengan banyak makan buah dan sayur.
periksa ke dokter. Saat itu gigiku sakit sekali. Kata ibu, gigiku harus diperiksa ke dokter gigi di puskesmas. Di perjalanan, ibu bercerita kepadaku tentang BPJS Kesehatan. Keluargaku sudah menjadi peserta JKN KIS dan mendapatkan kartunya. Jadi, aku bisa berobat di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana aku terdaftar. Seperti di puskesmas, klinik pratama, praktik dokter atau dokter gigi, dan rumah sakit kelas D pertama, yaitu rumah sakit yang didirikan di desa tertinggal atau di perbatasan. Setelah sampai di puskesmas, ternyata banyak sekali pasien yang akan berobat ke dokter-dokter yang praktik. Di sana terdapat dokter umum, dokter gigi, dan masih banyak lagi. Sedangkan kami masuk ke ruang dokter gigi. Halo, adik namanya siapa? Tania, Giginya kenapa, adik Tania? sakit dok. Dokter coba akan periksa giginya ya. Ternyata dokternya tidak seram. Dokternya ramah sekali. Pak dokter memeriksa gigiku, menambalnya, dan mengoleskan fluor agar gigiku tidak mudah berlubang lagi. Pak dokter memberitahuku kalau aku harus selalu rajin menggosok gigi sebelum tidur dan setelah makan, terutama setelah memakan makanan manis. Saat aku diperiksa tadi, Pak dokter bercerita, pasien sebelumku adalah kakek-kakek yang ingin memasang gigi palsu untuk menggantikan giginya yang copot. Setelah dari ruangan dokter gigi, aku melihat orang-orang berkumpul untuk mendengarkan penjelasan tentang kesehatan tubuh dari para dokter. Kata ibu, itu namanya penyuluhan kesehatan. Saat mau pulang, banyak sekali orang yang sedang senam di halaman puskesmas. Kata ibuku lagi, pelayanan di puskesmas itu cukup lengkap loh. Selain itu, kita bisa berkonsultasi kesehatan dengan para dokter, lalu mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan, juga mendapatkan fasilitas laboratorium dan obat-obatan. Nah, itu pengalamanku berobat ke dokter gigi di puskesmas kemarin. Jadi jangan ragu ya untuk memeriksakan kesehatan kalian ke dokter. Hai teman-teman, kalian tahu nyamuk kan? Itu loh hewan kecil yang suka terbang dan mencari mangsa darah manusia. Ih, serem ya. Gigitan nyamuk jangan dianggap enteng ya teman, karena terdapat jenis nyamuk yang dikenal menjadi biang keladi pembawa penyakit berbahaya loh. Salah satunya nyamuk Aedes aegypti atau disebut juga dengan si nyamuk demam berdarah. Tapi hanya nyamuk Aedes aegypti betina saja yang bertanggung jawab terhadap penularan penyakit demam berdarah. Karena nyamuk betina membutuhkan darah agar dapat memproduksi telur-telurnya. Teman-teman pernah lihat nggak nyamuk yang sekujur tubuhnya itu memiliki loreng-loreng hitam putih? Nah, itu salah satu ciri-ciri nyamuk ini. Yuk kita kenali ciri-ciri lainnya. Nyamuk ini memiliki kemampuan terbang hingga radius 100 meter dari tempat menetasnya. Bila dewasa, nyamuk ini dapat terbang rata-rata hingga sejauh 400 meter. Ia aktif mencari mangsa dan menghisap darah sekitar 2 jam setelah matahari terbit di pagi hari dan sore hari sebelum matahari terbenam. Ketika menggigit, posisi tubuh si nyamuk rata dengan permukaan kulit. Ia mampu bertahan hidup selama 2-3 bulan. Di mana ya nyamuk itu tinggal dan berkembang biaknya?
Nyamuk-nyamuk itu bersarang dan bertelur pada genangan air yang jernih di dalam dan di sekitar rumah, seperti pada bak mandi, pada vas bunga, dan pada genangan di dalam botol-botol atau penampungan yang terbuka. Nyamuk ini juga suka berlindung di tempat-tempat yang terlindung dan gelap, seperti di bawah meja, di kolong tempat tidur, atau bisa juga di dalam baju-baju yang sedang digantung atau ditumpuk. Teman-teman tahu nggak gejala-gejala yang ditimbulkan setelah tergigit oleh si nyamuk demam berdarah? Setelah tergigit si nyamuk Aedes aegypti, biasanya orang tersebut akan tiba-tiba mengalami demam tinggi disertai kedinginan. Tubuhnya melemah dan timbul bintik-bintik merah yang menyebar di sekitar tangan, kaki, dan badan. Gejala lainnya yaitu sakit kepala hebat yang merupakan sebuah indikasi dari suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, mual dan muntah, sakit perut yang berasal dari luka infeksi di ulu hati, nyeri pada otot dan persendian, diare dan gusi berdarah. Cara menghindari nyamuk-nyamuk tersebut adalah dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar teman-teman tinggal. Misalnya dengan cara yang sudah teman-teman kenal dengan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali. Menguras yaitu memeriksa dan membuang genangan air yang berada di dalam tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air, seperti di bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air, lemari es, dan lain-lain. Menutup yaitu menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti drum, kendi, dan toren air supaya si nyamuk nakal tidak bisa masuk untuk bertelur dan berkembang biak. Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang sudah tidak terpakai yang memiliki potensi untuk menjadi tempat perkembangbiakan si nyamuk. Apa ya plusnya teman-teman? Plusnya adalah segala bentuk kegiatan yang bersifat pencegahan, seperti menaburkan bubuk abate atau larvasida pada penampungan air yang sulit dibersihkan atau membersihkan genangan-genangan air. Selain itu, kita juga bisa menghindarinya dengan tidur menggunakan kelambu dan menutup ventilasi-ventilasi jendela dengan kasa nyamuk, menggunakan obat nyamuk atau obat anti nyamuk, memakai pakaian bertangan panjang, celana panjang, dan kaos kaki di jam aktif nyamuk demam berdarah. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat yang enak untuk si nyamuk. Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk hingga menanam tanaman pengusir nyamuk seperti serai, seledri, lavender, dan lain-lain. Nah teman-teman, sekarang sudah tahu kan bahayanya nyamuk-nyamuk tuh? Yuk kita hindari dengan cara membersihkan diri dan lingkungan sekitar kita dari nyamuk-nyamuk itu. Salam sehat dengan hidup bersih, bebas nyamuk.